Baik, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Didayelo dengan NIM 1703080020. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil review buku yang ke-8 dengan mata kuliah kajian seminar masalah sosial dengan tema kesehatan dan perawatan kesehatan sebagai masalah sosial. Kesehatan dan perawatan kesehatan telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat Amerika di masa lalu. Sektor perawatan kesehatan telah berkembang pesat saat ini. Pada tahun 1950, sekitar 42% dari produk nasional kita disalurkan ke perawatan kesehatan. Pada tahun 2002 itu terjadi hampir 14%. Salah satu dilema publik utama dalam masyarakat Amerika Serikat adalah bagaimana menyediakan akses luas ke perawatan medis sekaligus mengendalikan biaya. Kemampuan kedokteran yang memberikan pengaruh yang signifikan pada kesehatan adalah fenomena abad ke-20. Sekitar 44 juta orang Amerika tidak memiliki asuransi kesehatan dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak diasuransikan untuk kebutuhan medis mereka. Mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi jauh lebih mungkin untuk diasuransikan. Sekitar 34% orang yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki asuransi kesehatan dibandingkan dengan 9% dari mereka yang berpenghasilan 200% atau lebih di atas kemiskinan tingkat tidak diasuransikan. Sedangkan negara lain sudah lama memiliki beberapa bentuk universal peduli. Amerika Serikat belum menerapkan sistem seperti itu. Sistem kami adalah campuran dari pembiayaan publik untuk beberapa yang lanjut usia, cepat atau miskin, dan sistem swasta. Mereka yang dapat memperoleh asuransi kesehatan melalui pekerjaan. Yang berikut, menyimpang minum sebagai penyakit. Materi ini menyajikan sejarah sosial singkat tentang gagasan bahwa jenis perilaku minum yang menyimpang tersebut harus diidentifikasi dengan label penyakit. Lokasi bersejarah adalah Amerika Serikat sejak kira-kira akhir abad ke-18. Mendefinisikan klaim itu dari perilaku seperti itu adalah penyakit sebagai konstruksi sosial dan politik yang memerlukan kajian di dalamnya hak milik sendiri. Apakah minum seperti itu benar-benar adalah penyakit dan sebagai apa penyebabnya tidak menjadi masalah. Analisis akan melacak koneksi antara ide dan struktur sosial yang tampaknya mendukung atau memiliki mereka. Studi ini merupakan investigasi atas dasar sosial dari suatu pernyataan tentang perilaku minum. Secara lebih umum, diskusi ini adalah contoh kasus medikalisasi penyimpangan dan kontrol sosial di mana bentuk perilaku normatif adalah pertama diberi label dosa, lalu kejahatan, dan akhirnya penyakit. Yang berikut, klarifikasi masalah. Bagi mereka yang menangani masalah yang disebabkan oleh alkohol, perdebatan tentang definisi alkoholisme sebagai penyakit adalah hal yang membosankan dan bersifat akademis. Lagi pula, jika seseorang
kerjakan di rumah sakit, klinik, mengobati pecandu alkohol, maka alkoholisme pasti penyakit. Yang berikut, konstruksi sosial masalah kesehatan. Kapan dan mengapa beberapa masalah kesehatan menjadi masalah kesehatan layak untuk intervensi publik? Perspektif masalah sosial tentang kesehatan memberikan kerangka kerja untuk menjawab pertanyaan ini, membantu kita untuk fokus pada identitas dan motivasi aktor yang membuat klaim mengenai masalah kesehatan, penyebab yang diusulkan dan solusi dari masalah kesehatan yang diklaim, dan proses sosial secara keseluruhan yang dilalui masalah kesehatan berupaya menjadi masalah kesehatan. Yang berikut, penemuan pelecehan anak. Meskipun bukti dokumenter pemukulan anak sepanjang usia atau penemuan dari pelecehan anak sebagai penyimpangan dan kriminalisasi. Selanjutnya adalah fenomena terkini di sebuah periode 4 tahun yang dimulai pada tahun 1962 Badan legislatif dari 50 negara bagian mengeluarkan undang-undang terhadap pelecehan anak oleh pengasuh, merupakan kajian tentang organisasi kekuatan sosial yang melahirkan pelabelan yang menyimpang tentang pemukulan anak dan yang dipromosikan pemberlakuan undang-undang pidana yang cepat dan universal. Ini adalah pemeriksaan yang pasti kepentingan medis yang terorganisir yang perhatiannya pada penemuan secara nyata berkontribusi pada kemajuan pengajaran kemanusiaan sambil secara diam-diam memberi penghargaan pada kelompok itu sendiri. Yang berikut, dinamika mobilisasi hitam melawan AIDS di New York City. Hubungan orang kulit hitam dengan ancaman AIDS sangat bervariasi. Mereka yang gay, pengguna narkoba, intervena atau pasangan seksual penggunaan narkoba secara langsung berisiko. Orang kulit hitam lain yang tidak termasuk dalam kategori ini mungkin memiliki risiko yang jauh lebih rendah. Yang berikut, jenis kelamin. Perbedaan kesehatan antara pria dan wanita adalah hasil dari perbedaan jenis kelamin dalam fisiologi dan peran gender yang dikonstruksi secara sosial. Sementara penjelasan biomedis tentang gender berbeda menekankan perbedaan fisik antara pria dan wanita. Sosiolog menunjuk ke cara di mana peran gender membentuk pengalaman hidup individu. Pilihan pria dan wanita pekerja menentukan sejauh mana mereka akan terpapar pada rangkaian pekerjaan yang berbeda, bahaya kesehatan misalnya bahaya fisik atau bahan kimia,
beracun dalam kasus konstruksi atau pekerjaan pabrik yang berat, atau gerakan motorik halus yang berulang dalam kasus klerikal kerja. Demikian hasil review buku yang saya buat. Sekian dan terima kasih.